Pendidikan anak adalah seni yang menggabungkan cinta, pengertian, dan bimbingan untuk membentuk pikiran-pikiran muda masa depan kita. Namun, dalam perjalanan mendidik, penting untuk mengakui dampak kata-kata kita pada perkembangan emosional dan psikologis anak. Hari ini, dalam program Kesejahteraan untuk Semua, kita akan menelusuri dunia orang tua dengan mengungkapkan 8 frase yang merugikan yang, meskipun sering diucapkan tanpa niat jahat, dapat memiliki dampak negatif yang berkelanjutan pada anak-anak. Dengan menghindari frase-frase ini, orang tua dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, penuh pengertian, dan mendukung untuk pertumbuhan anak-anak mereka. 1. Mengapa kamu tidak bisa lebih seperti saudaramu temanmu? Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan, terutama bila datang dari seorang orang tua. Frase ini tidak hanya merusak harga diri anak, tetapi juga memupuk rasa iri dan cemburu terhadap orang yang mereka bandingkan. Penting bagi orang tua untuk merayakan keunikan setiap anak dan mengakui kelebihan dan kelemahan mereka yang unik. 2. Kamu begitu malas tidak bersyukur? Label dapat melekat seumur hidup. Ketika orang tua memberi label kepada anak-anak mereka berdasarkan perilaku yang mengecewakan mereka, mereka tidak menangani perilaku itu sendiri tetapi menyerang karakter anak. Ini dapat menyebabkan citra diri yang negatif dan mengurangi motivasi anak untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, fokuslah pada perilaku spesifik dan ungkapkan bagaimana itu dapat diubah secara positif. 3. Berhenti menangis atau aku akan memberimu alasan untuk menangis. Ekspresi emosional penting untuk kesehatan mental anak. Frase ini meragukan perasaan mereka dan mengajarkan bahwa tidak apa-apa menunjukkan kerentanan. Penting bagi orang tua untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak mereka untuk mengekspresikan emosi mereka, memahaminya, dan membimbing mereka tentang bagaimana mengelola perasaan tersebut dengan sehat. 4. Kamu selalu, atau kamu tidak pernah. Hal-hal ini tidak hanya berlebihan dalam situasi tetapi juga memojokkan anak, membuat mereka merasa putus asa tentang perubahan. Ini dapat menyebabkan ramalan yang menjadi kenyataan di mana anak percaya bahwa mereka tidak dapat mengubah perilaku atau kebiasaan mereka. Menyoroti kejadian spesifik dan mendiskusikan bagaimana cara memperbaiki atau memperbaiki tindakan membentuk pola pikir tumbuh. 5. Aku melakukan segalanya untukmu, dan beginilah kamu membalasnya. Frase ini dapat menimbulkan rasa bersalah dan rasa berutang pada anak-anak, membuat mereka merasa bahwa cinta dan perawatan adalah kondisional. Orang tua adalah komitmen tanpa syarat, dan anak-anak tidak boleh merasa bahwa mereka berhutang kepada orang tua untuk memenuhi tanggung jawab dasar mereka. Mendorong rasa syukur dan menunjukkan penghargaan satu sama lain harus bersifat timbal balik dan diberikan dengan bebas. 6. Kamu sangat egois. Meskipun penting untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang empati dan berbagi, menyebut mereka egois karena memiliki keinginan atau kebutuhan dapat merusak. Lebih konstruktif untuk membimbing mereka tentang memahami pandangan orang lain dan kegembiraan memberi tanpa membuat mereka merasa bersalah atas perasaan mereka. 7. Jika kamu tidak berhasil, kamu akan menjadi gagal. Rasa takut akan kegagalan membuat lumpuh, dan menanamkan ketakutan ini melalui ancaman atau prediksi dapat menghambat keinginan anak untuk mencoba hal-hal baru atau mendorong diri mereka sendiri. Lebih bermanfaat untuk mendorong usaha dan ketahanan, mengajarkan kepada mereka bahwa kegagalan adalah bagian dari belajar dan tumbuh. 8. Karena aku bilang begitu. Frase ini menutup setiap kesempatan untuk pemahaman atau pembelajaran. Meskipun ada waktu di mana orang tua perlu menegaskan otoritas, menjelaskan alasan di balik keputusan membantu anak-anak memahami dunia di sekitar mereka dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ini juga menunjukkan rasa hormat pada rasa ingin tahu mereka dan keinginan mereka untuk belajar. Sebagai kesimpulan, kata-kata yang kita gunakan sebagai orang tua memiliki kekuatan untuk membentuk harga diri, kecerdasan emosional, dan persepsi dunia anak-anak kita. Dengan memilih kata-kata kita dengan hati-hati dan mendorong lingkungan komunikasi terbuka, empati, dan pengertian, kita membuka jalan bagi anak-anak kita untuk tumbuh menjadi individu yang percaya diri, penuh kasih, dan tangguh. Ingatlah,
Tujuan dari menjadi orang tua bukanlah untuk mengontrol, tetapi untuk membimbing dan mengajar, membantu anak-anak kita menavigasi kompleksitas kehidupan dengan cinta dan kebijaksanaan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam program kesejahteraan untuk semua. Mari terus mendukung satu sama lain dalam perjalanan yang indah dan menantang ini dalam membesarkan generasi berikutnya.